banyak sekali bencana alam yang muncul. Bahkan hampir tiap tahun itu selalu ada berita bencana ini daerah ini, kemudian bencana apa di daerah mana gitu kan sering kali ya. Ini ada yang bisa recording nggak ini? Izin tidak bisa, Pak. Oh, ini sudah nggak bisa ya? Ini sudah terrecord ya ini ya? Sudah direcord, Pak. Izin. Namun ya. Sudah, Bapak, oleh Bapak. Oke. Oke. Jadi tadi yang disampaikan oleh si Naufal itu kaitannya dengan lempeng. Oke, itu ada betulnya ya, karena Indonesia ini kalau kita lihat dari segi geografisnya itu memang dia itu ada di daerah pertemuan antara 3 lempeng tektonik yang besar gitu. 3 lempeng tektonik besar. Salah satunya tadi lempeng Pasifik, kemudian ada lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Jadi ketika lempengan itu saling bertabrakan ya, ketika lempeng itu saling bertabrakan ini menyebabkan tenaga kekuatan endogen yang besar, kekuatan endogen yang besar yang nantinya akan menyebabkan atau beresiko terjadi misalnya gempa bumi, atau ketika tenaga itu berada di bawah laut itu akan beresiko menyebabkan tsunami ya. Jadi mengapa di Indonesia kan kadang gempa bumi ya sering terjadi juga ya, baru-baru kemarin juga terjadi kan. Nah, selain itu juga Indonesia itu ada dalam lingkaran api atau ring of fire ya. Jadi Indonesia itu masih banyak terdapat gunung-gunung berapi yang masih aktif ya, Gunung Sinabung, Gunung Merapi, Jogja dan sebagainya. Bahkan ketika gunung itu meletus itu resiko korbannya juga tetap ada resiko korbannya tetap ada. Nah, itu kenapa Indonesia itu rawan terjadi bencana. Jadi ada 2 hal utama itu tadi. Secara geografis ada di pertemuan 3 lempeng besar itu, kemudian Indonesia letaknya di lingkaran api atau ring of fire ya, seperti yang disampaikan Mas Novel tadi. Nah, dengan resiko bencana yang banyak tadi, dengan kemunculan bencana yang banyak tadi, makanya dituntut warga Indonesia itu supaya dia waspada gitu. Ketika bencana itu muncul, apa yang harus dia lakukan? Ya, apa yang harus dilakukan? Dia sudah siap, gitu kan? Tujuannya apa? Ketika kita sudah siap dalam kebencanaan, ya, itu akan meminimalkan resiko terjadinya korban jiwa, terutama itu. Ya. Oh, misalnya di wilayah tersebut itu hampir setiap tahun akan terjadi bencana banjir, bencana banjir. Nah, karena kita tahu hampir setiap tahun itu terjadi bencana banjir, makanya warga itu melakukan suatu bentuk kesiapsiagaannya dia. Ketika itu banjir, kemana mereka akan melakukan evakuasi? Ya. Oh, ternyata mereka sudah tahu tanda-tanda banjir. Oh, hujannya ini nggak berhenti-berhenti. Ini kemungkinan akan banjir. Mereka akhirnya pergi atau meninggalkan rumahnya, pergi ke rumah yang lebih tinggi atau ke rumah saudaranya dan sebagainya. Nah, ini akan meminimalkan resiko korban jiwa. Ya. Nah, seperti itu kenapa kebencanaan itu harus dipelajari supaya membentuk warga itu supaya dia siap-siap untuk menghadapi bencana ketika itu muncul. Ya. Nah, sebenarnya bencana itu apa? Dan peran kita perawat dalam kebencanaan itu seperti apa? Apakah ketika bencana itu muncul biar kita ada di sana atau setelahnya gitu kan? Atau misalnya ketika banjir bandang besar banget itu kita perawat dari superhero terjun ke banjir bandangnya ya. Kalau seperti itu saya yakin kalian nggak mau turun gitu ya. Kecuali kalau Mas Novel yang ditolong itu korbannya misalnya gadis cantik gitu ya, mungkin Mas Novel mau turun menyeberangi samudera gitu ya. Iya betul Mas Novel ya. Jangankan samudera Pak. Wah, mulai gombalmu gini. Oke ya, intinya itu gini, perawat itu tetap berperan dalam kebencanaan, terjadinya bencana, tetapi ada aturannya gitu. Di fase mana kita harus turun itu yang harus diperhatikan ya. Karena kalau kita bicara bencana itu tidak hanya satu sektor kesehatan, tetapi berbagai lintas sektor itu ikut menangani
ya, ikut menangani bencana. Oke, nah ini definisi dari kebencanaan itu sendiri menurut WHO itu an event that result in precipitous or gradual decline ya. Intinya adalah suatu rangkaian peristiwa ya yang menyebabkan penurunan status kesehatan baik secara bertahap atau secara langsung status kesehatan masyarakat ya. Di mana kejadian itu tidak bisa ditangani gitu ya. Akhirnya mengancam status kesehatan dari masyarakat itu sendiri, itu dari WHO. Tetapi yang dari Indonesia itu mungkin akan lebih mudah dipahami, ya dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 terkait penanggulangan bencana, itu rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan, ya, mengganggu kehidupan berarti beresiko nyawanya akan hilang ketika bencana itu terlalu besar dan tidak siap, gitu kan. Atau penghidupan masyarakat, ya, penghidupan masyarakat berarti kaitannya dengan ekonomi, mata pencarian. Ketika ada bencana, kemungkinan mata pencarian yang mereka lakukan atau yang mereka punya itu bisa aja hilang. Banjir, persawahan hilang, ladangnya hilang, sebagainya. Ya, yang disebabkan oleh alam, non alam atau ulah manusia sendiri. Nah, ada beberapa dampak yang dapat ditimbulkan dari bencana. Itu tidak hanya korban jiwa, tetapi harta benda pun juga bisa ikut hilang ya. Kerusakan lingkungan dan dampak psikologis ya, dampak psikologis. Nah, dampak psikologis ini paling sering ketika pos ya, dalam fase pasca bencana ya, pasca bencana. Bahkan seseorang yang dia bencananya terlalu besar, kemudian dia kehilangan anak-anaknya, kehilangan saudara-saudaranya, dia tinggal sendiri akhirnya. Nah, itu bisa menimbulkan dampak psikologis yang luar biasa atau menimbulkan traumatis yang luar biasa. Nah, ini perawat jiwa ya, perawat jiwa itu perlu turun di sana untuk memberikan trauma healing ya. Karena proses untuk mengembalikan kondisi psikologis seseorang itu tidak cepat. Itu butuh waktu yang bertahap ya. Makanya harus sabar, harus BHSP, bina hubungan saling percaya, harus pendekatan dan sebagainya ya. Nah, itu bencana menurut Undang-Undang Nomor 24. Nah, ini kalau kita bicara bencana ya, timbulnya bencana itu dibagi jadi dua ya, akut atau slow onset creeping ya. Yang namanya akut mendadak, jadi tiba-tiba biur gitu, tiba-tiba terjadi bencana gitu kan ya. Nah, ini yang kondisi akut ini terkadang jumlah korbannya yang kadang tidak terduga banyak gitu ya, bangunannya rusak, sarana prasarana rusak, itu akut mendadak ya. Tiba-tiba terjadi gempa bumi ya, gempa bumi ya. Kalau gempa bumi kita sudah bisa merasakan ada goyang dan sebagainya, mungkin kita bisa lari keluar gitu ya, atau kita bersembunyi di bawah kolong-kolong yang memang dia dapat menopang reruntuhan ya. Kolongnya jangan kolong triplek, nanti kalau betonnya jatuh sama aja ya, jebol. Jadi kalau memang sembunyi di kolong, kolongnya pastikan dulu kolongnya yang betul-betul mampu menopang reruntuhan gitu. Atau timbulnya bencana itu sifatnya slow onset. Kalau slow onset ini perlahan-lahan tetapi akhirnya menimbulkan dampak gitu kan. Misalnya kebakaran hutan. Itu kan kebakaran hutannya itu tidak langsung berdampak pada manusianya sendiri ya. Tetapi prosesnya itu adanya kebakaran tadi akhirnya menimbulkan kumpulan asap. Asapnya sangat tebal ya. Akhirnya akan mengganggu pernafasan manusia, yang nantinya lama-kelamaan akan menyebabkan kematian. Nah, itu yang dikatakan slow onset ya, atau creeping disaster. Jadi dampak resiko yang diterima itu tidak langsung tetapi secara bertahap. Itu ya. Jadi timbulnya bencana itu ada yang sifatnya akut, ada yang sifatnya slow onset. Nanti kalau ada pertanyaan langsung di-cut saja. Nah, ini jenis bencana ya. Dari Undang-Undang Nomor 24 tadi, bencana itu secara garis besar itu dibagi jadi 3, alam, non-alam, dan sosial. Ya, saya kira kalau bencana seperti ini, kalian semua sudah tahu ya, bencana alam berarti kaitannya yang menyebabkan alam gitu ya. Gempa bumi, gunung meletus, ya, banjir, dan sebagainya.
Kalau bencana non alam itu berarti bukan dari alam, tetapi lebih banyak misalnya kegagalan teknologi, ya, misalnya apa, nuklir dan sebagainya, radiasi dan sebagainya, ya, kebocoran zat radioaktif. Nah itu bencana non alam, ya, bencana non alam. Kayak misalnya lumpur lapindo itu kan termasuk dulu pas ketika baru ininya itu termasuk bencana non alam. Bentar ya. Halo, masih didengar suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Yang bencana sosial itu berarti kaitannya dengan lingkungan sekitar kita, ya, antara manusia dengan manusia, interaksinya. Misalnya konflik sosial, konflik suku, konflik adat, ya, tawuran, itu termasuk bencana sosial. Tawuran, ya, masih banyak sekarang kejadian tawuran, ya, SMP, SMA. Bahkan mereka yang melakukan tawuran itu sebenarnya otaknya itu sudah bagus loh, ya. Kenapa bagus? Mereka mendesain alat tawuran itu dengan barang yang ada, jadi alat yang sedemikian rupa gitu, ya. Tetapi bagus yang saya katakan tadi tidak sesuai pada tempatnya, ya. Mereka senjata itu kan kalau Anda lihat di TV itu tawuran-tawuran, ya, gearnya roda aja bisa jadi senjata gitu, ya. Jadi sebenarnya mereka yang melakukan tawuran itu sudah berpikirnya bagus, tetapi bagus tidak pada konteksnya, ya, tidak pada konteksnya, menggunakan barang tetapi barang yang seadanya tetapi tidak pada tempatnya, ya. Itu contoh bencana sosial, masih banyak yang sering terjadi, ya. Jadi jangan salah persepsi kita bencana itu hanya alam dan non alam, ternyata bencana sosial itu ada, oke. Termasuk aksi teroris, ya, terorisme itu juga termasuk bencana, tapi bencana konteks sosial karena kaitannya dengan interaksi antar manusia. Nah ini kalau berdasarkan dari BNPB, ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, itu yang pusat, ya. Kalau daerah itu namanya BPBD. Yang kembali, ya, BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD. Tapi kalau yang nasional itu BNPB. Kalau BNPB membagi kebencanaan itu secara detail, ya, banyak sekali. Nanti bisa di ini, ya, termasuk wabah itu, pandemi, bencana juga, ya, wabah. Nah ini dari Kamadis UGM, ya, itu menjabarkan bencana alam itu dibagi jadi 3. Bencana alam biologis, klimatologis, dan ekstraterestrial, ya. Bencana alam biologis yang dimaksud di sini adalah bencana alam yang ditimbulkan karena adanya kekuatan endogenen dari dalam bumi, ya. Contohnya berarti apa? Gempa bumi, oke, tsunami, terus apa lagi, ya. Itu geologis. Tapi kalau klimatologis itu kaitan dengan perubahan iklim atau perubahan cuaca, banjir, angin, ya, puting beliung dan sebagainya, klimatologis, ya. Jadi iklim, ya. Kalau geo berarti kaitannya dengan tenaga-tenaga yang ada di dalam bumi. Kalau ekstraterestrial ini bencana disebabkan karena luar angkasa, kaitannya dengan meteor dan sebagainya yang kejadiannya mungkin ratusan juta tahun yang lalu, ya, ratusan juta tahun yang lalu. Nah itu dari Kamadis. Jadi bencana alam itu dibedakan jadi 3, geologis, klimatologis, sama ekstraterestrial. Nah ini fase bencana. Jadi kalau kita bicara fase bencana itu sebenarnya cuma ada 3, ya. Impact, pre-impact, atau fase pre-disaster atau pre-impact, kemudian fase impact, dan fase post-impact, ya, post-impact. Nah kalau pre-impact ini itu kaitannya dengan warning phase atau fase warning, ya, di mana siap-siap ketika bencana itu akan muncul, ya.
Termasuk siap-siapnya itu kalau misalnya dia sudah menerapkan preparedness yang bagus, berarti ketika ada tanda-tanda bencana itu muncul, mereka segera melakukan alur koordinasi. Ya, alur koordinasi. Koordinasinya ke siapa, apa yang harus dilakukan, arah evakuasinya kemana, dan ketika nanti banyak pengungsi, pengungsinya itu akan ditempatkan di mana. Dan yang paling penting adalah ketika nanti mereka akan melakukan evakuasi, diperhatikan juga titik kumpulnya. Nah itulah mereka ketika di fase pre-disaster atau fase pre-impact, mereka yang preparedness-nya bagus, itu akan meminimalkan resiko korban dari bencana. Ya. Termasuk evakuasi itu kan harus dipikirkan. Evakuasi itu harus dipikirkan. Ya, misalnya evakuasi yang kalian pikirkan hanya satu jalur, ternyata jalur yang Anda temui tadi, jalur yang Anda buat tadi atau jalur yang Anda pikirkan itu terdampak bencana. Berarti kan harus ada jalur alternatif yang lain. Makanya ketika membuat perencanaan kaitannya dengan jalur evakuasi, itu tolong dipikirkan juga alternatif yang lainnya. Jadi ketika ada masalah bisa menggunakan alternatif yang lainnya. Yaitu fase pre-impact atau pre-disaster. Nah, kemudian ada fase impact atau fase disaster itu sendiri, ya, emergency. Jadi di mana di fase itu bencana itu muncul, real muncul, betul-betul muncul. Nah, kalau di fase impact seperti ini, ketika bencananya terlalu besar, apakah kita akan membantu di dalamnya? Ya belum tentu, belum tentu. Kapan kita membantu? Kalau kondisinya itu sudah aman dulu. Ya. Jadi kalau kondisinya belum aman, kita ikut membantu misalnya, tiba-tiba ada bencana susulan, malah kalian yang akan jadi korbannya. Jadi tolong diperhatikan. Jadi dalam posisi itu bencana masih berlangsung, ya, itu harus diperhatikan apakah kita boleh terjun atau enggak, ya. Karena takutnya akan bencana susulannya ya. Misalnya ini bencana sudah terjadi, baru jarak 1 jam misalnya. Kalian membantu proses untuk search and rescue misalnya, search and rescue. Ya, tetapi itu harus diperhatikan betul-betul, diperhatikan secara matang ya. Harus analisisnya harus betul-betul matang. Jangan sampai ketika Anda baru di tengah perjalanan ternyata bencana susulannya muncul. Itu yang ditakutkan. Ya, makanya saya katakan itu penting sekali koordinasi lintas sektor. Ya, misal kita mau turun ke sana, kita koordinasi dulu di daerah yang akan kita tuju. Ya, kondisinya bagaimana? Ya, kemudian jumlah korbannya kira-kira apa aja? Banyak atau enggak? Sudah ada tenda untuk penyelamatan atau belum? Nah, rumah sakit jaraknya jauh atau enggak? Perlu ada rumah sakit lapangan atau tidak? Nah, itu harus dipikirkan. Ya, harus dipikirkan kita sebagai perawat ketika kita mau membantu proses pertolongan pada korban bencana. Ya, itu yang harus dilakukan. Kemudian ada fase post impact ya. Nah, fase post impact di sini itu fase di mana setelah terjadi bencana ya, seseorang itu akan mengalami perubahan-perubahan mental atau psikologisnya. Ya. Mereka yang kehilangan banyak harta benda, mereka yang kehilangan banyak saudara, ya, mereka pasti akan denial. Merasa bahwa itu sebenarnya tidak terjadi gitu kan, menolak gitu kan. Kemudian ada angry, marah, ya, tawar menawar, ya. Kenapa di sini yang terjadi bencana ya? Kok nggak di daerah sana? Padahal daerah sini itu umat Muslim semua atau daerah sini itu taat semua itu kan. Daerah sana nggak taat misalnya itu bergen, ya itu bergen. Nah kemudian kalau dia tidak bisa melewati itu akhirnya pada fase depresi, ya fase depresi. Nah barulah ketika mereka atau perawat itu terjun atau tenaga-tenaga kesehatan lain terjun memberikan pendampingan, memberikan trauma healing, mereka akan bisa acceptance atau menerima kondisi yang sebenarnya. Ya. Nah itu sangat penting sekali. Jadi kondisi-kondisi post impact atau post disaster itu beresiko akan terjadi post traumatic stress disorder atau gangguan stres post traumatic ya, gangguan stres di pasca bencana. Itu harus diperhatikan. Nah ini pre-disaster itu ketika
dia akan menjadi disaster, ya, disaster tadi destroy everything, jadi merusak semuanya. Itu di sini diawali dengan triggering event atau peristiwa pemicunya, ya, peristiwa pemicunya. Ya, misalnya tadi di daerah kita berada di daerah yang lokasinya tinggi, ya, banyak tebing-tebing misalnya, tetapi ternyata kontur tanahnya itu tidak bagus. Kontur tanahnya tidak bagus. Memang dia hazardnya itu berisiko terjadi longsor. Bahayanya itu berisiko longsor. Nah, ada triggering event. Apa triggering eventnya? Ternyata curah hujannya tinggi di sana. Ya, hujannya kok lebat, nggak berhenti-berhenti. Jadi trigger pemicu. Akhirnya muncullah longsoran tadi. Ya, muncullah longsoran. Jadi hazard tadi, potensial bahaya tadi, ketika ada trigger, itu bisa beresiko menyebabkan bencana itu sendiri. Ya, terjadinya bencana itu sendiri. Jadi sebenarnya dengan ada trigger ini kita sudah bisa mengantisipasi. Oh, curah hujannya kok tinggi sih, nggak selesai-selesai gitu. Bahkan 2 hari nggak berhenti-berhenti. Kita sudah berpikiran, oh mungkin ini nanti kemungkinan besar bisa banjir gitu kan. Nah, pikiran kalian kemungkinan besar ini akan bisa terjadi banjir, berarti kalian harus sudah siap, gitu kan? Harus sudah siap. Apakah kalian mau evakuasi ke rumahnya saudara atau mau bagaimana? Itu harus terpikirkan, ya, harus terpikirkan. Oke, mungkin kaitannya dengan sampai ke fase bencana ada yang ditanyakan? Ada enggak? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Nah, kaitannya dengan penanggulangan bencana ya. Oke, penanggulangan bencana atau istilahnya kita sering katakan disaster management itu adalah rangkaian upaya meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, termasuk di dalamnya ada tanggap darurat, kemudian ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Ya, ada di fase pre-nya pencegahan bencananya, ada di fase disasternya, emergensinya, kemudian ada di fase post-nya, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, ini kaitannya dengan 3 aspek mendasar dalam manajemen bencana. Itu ada respon terhadap bencana, kemudian kesiapan dan mitigasi. Ya, mitigasi itu suatu bentuk rangkaian upaya untuk meminimalkan resiko terjadinya bencana. Ya, jadi rangkaian upaya untuk meminimalkan resiko terjadinya bencana baik pembangunan secara fisik maupun non fisik. Misalnya, dulu pernah kejadian apa ya? Tanggul yang jebol, situ Gintung ya, itu apa saya lupa ya. Di tanggul yang jebol itu mungkin kapasitasnya ini dia tidak cukup besar untuk menampung curah hujan yang tinggi, debit air yang kencang, dia nggak cukup kuat gitu kan. Nah, dengan adanya program mitigasi ini tadi, berarti itu strukturnya akan kita perbaiki, ya. Strukturnya secara fisik bangunannya akan kita perbaiki, ketebalannya akan kita sesuaikan dan sebagainya. Nah, itu yang dikatakan mitigasi, rangkaian upaya untuk mengurangi resiko munculnya bencana, baik secara fisik maupun non fisik. Non fisik berarti kaitan dengan kebijakan-kebijakan yang yang akan diterapkan, ya, peraturan-peraturan, ya, itu kaitan dengan non fisik. Kalau kesiapan atau preparedness, kesiapsiagaan itu rangkaian upaya untuk mempersiapkan ketika bencana itu muncul, ya. Jadi suatu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menyiapkan ketika bencana itu muncul melalui suatu bentuk pengorganisasian yang jelas, ya, dengan memanfaatkan alat yang ada, yang berdaya guna, tepat guna dan sebagainya.
Ya. Jadi suatu rangkaian kegiatan ya untuk mengantisipasi jika bencana itu muncul. Itu preparedness. Ya, kesiapsiagaan dia. Tapi kalau mitigasi, rangkaian upaya untuk mengurangi atau untuk meminimalkan terjadinya resiko bencana. Ya. Jadi meminimalkan resiko bencana. Kalau preparedness itu kesiapsiagaan dalam mengantisipasi jika bencana itu muncul. Ya, dua-duanya itu penting. Nah, ada beberapa siklus dalam penanganan bencana, salah satunya adalah disaster risk management cycle. Ini siklusnya. Ya, jadi ada siklus tadi, preparedness-nya itu masuk pra bencana, siklus disasternya, kemudian siklus post disasternya, ada rehabilitasi, rekonstruksi, dan sebagainya. Nah, ini contohnya ini siklusnya, siklus bencananya ya. Pra bencana di dalamnya ada kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan. Ya, ada kegiatan preventing juga pencegahan. Nah, ini menjadi satu kesatuan. Ketika bencana itu muncul, resikonya akan minimal. Resiko korbannya juga akan minimal. Kalau kesiapsiagaan mitigasi itu dilakukan dengan baik. Di fase saat bencana ini itu menerapkan fase tanggap darurat, ya tanggap darurat. Di mana ketika bencana itu muncul, ya jarak 1 jam 2 jam pasti ada korban berjatuhan. Korban berjatuhan. Nah ini perawat akan turun ke sini, perawat. Ya, ngapain perawat turun di sini? Ya. Kalau korbannya banyak, perawat itu akan melakukan triase. Ya, akan melakukan triase. Jadi triasenya mana yang akan kita tolong terlebih dahulu gitu. Ya, triase yang dilakukan di kebencanaan di lapangan ya kaitan dengan bencana itu berbeda dengan triase yang dilakukan di rumah sakit di unit gawat darurat ya. Jadi perhatikan. Jadi kalau triase yang dilakukan di unit gawat darurat rumah sakit, kondisi pasien dengan kemungkinan hidup sangat kecil pun itu harus ditolong. Ya, harus ditolong. Tapi kalau di korban bencana dengan jumlah korban yang massal banyak, korban yang banyak, ya, korban tersebut mempunyai kemungkinan untuk hidup sangat kecil, pada jumlah korban yang lainnya itu banyak, dan penolongnya sedikit, itu boleh ditinggalkan. Tetapi dengan catatan Anda sudah memberikan tindakan terlebih dahulu. Kalau tindakan yang diberikan itu tidak berhasil, ya sudah. Anda fokus untuk menangani korban yang lainnya yang mungkin masih bisa diselamatkan. Mempunyai kemungkinan hidup lebih tinggi. Itu bedanya antara triase di lapangan terkait bencana dengan triase di rumah sakit. Nah, tugas perawat salah satunya itu. Ketika sudah di triase, ya, kita beri labelnya, kita berikan merah, kuning, ya, hijau, hitam, ya, baru kita tolong sesuai dengan prioritasnya. Ya, mana yang harus diberikan intervensi di sana saat itu juga, mana yang harus bisa ditransportasi segera, ya, atau mana yang harus ibaratnya kalau hitam itu kan sudah dead ya, sudah mati ya, dibuat pencatatan pelaporan. Nah kemudian pasca bencana itu di dalamnya ada fase rekonstruksi, ada fase pemulihan, ya, rehabilitasi. Ya. Ini tahapan pra bencana, ada risk assessment, ya, pengkajian resiko. Ini saya katakan tadi ini penting di awal-awal pra bencana. Ketika daerahnya itu rawan terjadi bencana, maka pengkajian resiko bencana itu harus kalian munculkan. Ya, sebenarnya tidak hanya daerah yang rawan ya. Pengkajian resiko bencana itu harusnya dilakukan di beberapa daerah. Belum tentu yang secara fisikally nampak tidak ada resiko bencana berarti tidak mungkin terjadi bencana, itu belum tentu. Ya, makanya pengajian resiko bencana harus ditegakkan. Ya. Kemudian mitigasi dan preparedness ini sudah saya jelaskan tadi bahwa intinya mitigasi itu adalah suatu rangkaian kegiatan upaya untuk mengurangi resiko munculnya bencana ya melalui pembangunan fisik maupun non fisik. Tapi kalau preparedness ya itu suatu bentuk rangkaian kegiatan ya untuk mengantisipasi jika bencana itu muncul. Ya harapannya resiko korbannya minimal dengan adanya preparedness tadi. Ya. Nah ini trigger tadi ya, ada resiko bencana, ada triggernya, maka akan muncul bencana. Ya, muncul bencana.
Nah, rumus resiko bencana ini tolong ini perhatikan ya. Ada zat kemudian dikalikan kerentanan dibagi kapasitas. Kapasitas itu muncul resiko bencana, yaitu besarnya kerugian atau kemungkinan terjadinya korban manusia, kerusakan, kerugian ekonomi karena bahaya tertentu. Ya, itu resiko bencana. Rumusnya ini hazard dikali kerentanan bagi kapasitas. Yang dimaksud hazard di sini adalah fenomena alam yang berpotensi menyebabkan kerusakan benda, lingkungan atau korban jiwa. Ya, hazard. Berarti misalnya itu bahaya, hazard itu bahaya. Misalnya bahaya longsor gitu ya. Bahaya longsor. Nah, kerentanannya apa? Bahaya longsor misalnya. Kerentanannya di sana tanahnya apa namanya? Posturnya tidak bagus misalnya. Memang berisiko untuk longsor. Hazardnya potensial longsor itu ada. Ya, potensial longsor ada. Berarti ketika ada triggering, ada pemicu hujan terus menerus, berarti akan muncul resiko bencana longsor gitu kan. Akan muncul resiko bencana longsor. Nah, kalau kita ingin melihat resiko yang ditimbulkan itu kecil atau besar, kita lihat hazard ada, kerentanannya ada, tapi kita lihat kapasitasnya. Ya, kapasitas yang dia punya itu cukup memadai atau enggak? Ya, misalnya satu, di sana warganya itu rata-rata orang muda atau orang tua gitu kan. Kalau warganya ternyata pemuda, nah ini akan lebih meminimalkan dalam artian ketika evakuasi, muda-muda ini tenaganya masih kuat, evakuasinya bisa cepat. Ya, berarti resiko yang akan ditimbulkan itu lebih kecil daripada ketika kapasitas yang dia punya, misalnya SDM-nya atau warganya itu lansia, ibu hamil, itu rentan semuanya. Ya, itu resikonya lebih besar. Resiko yang ditimbulkan dari dampak bencananya akan lebih besar. Ya. Kalau kita bicara resiko itu kecil atau sedang atau besar, kita lihat dulu hazardnya, bahayanya ada atau enggak, kerentanannya ada atau enggak, dan kapasitas yang dia punya itu bagaimana. Tidak hanya SDM atau tenaga, tetapi kaitannya juga dengan sarana prasarana. Jadi kaitan dengan sarana dan prasarana. Jadi misalnya di sana sudah ada tandunya atau belum yang mereka buat, atau mereka sudah sedia. Kemudian apa ya? Misalnya kebakaran di lingkungan sekitarnya atau resiko kebakaran lingkungan sekitar itu ada hidran enggak gitu kan? Ada hidran enggak? Atau ada sumber air yang ada di luar gitu kan? Nah, itu akan memudahkan ketika terjadi bencana kebakaran. Itu kaitannya dengan sarana dan prasarana. Kemudian kaitan dengan transportasi, daerahnya punya ambulans sendiri atau enggak gitu kan? Atau ada mobil khususnya disiapkan untuk warganya sendiri. Nah, itu salah satu kapasitas ya, salah satu kapasitas. Jadi semakin kecil kapasitas yang dia punya, semakin buruk kapasitas yang dia punya, berarti resiko yang ditimbulkan dari dampak bencana itu lebih besar. Ya, lebih besar. Dengan hazard dan kerentanan yang sama. Tapi kalau kapasitasnya lebih besar, bagus maksudnya, berarti resikonya akan minimal. Ya. Nah, itu rumus dari resiko bencana. Nah, hazard bahaya di Indonesia itu sebenarnya sudah ada pemetaannya yang dinamakan hazard mapping ya. Hazard mapping. Itu untuk mengurangi resiko bahaya bencana. Jadi dengan adanya mapping, oh daerah ini tuh resiko rawannya adalah banjir. Daerah ini rawannya ini. Dengan adanya mapping itu tadi, berarti warga itu sudah tahu, oh lokasi ini memang rawan banjir, berarti harus siap siaga gitu. Ya, jadi harus siap siaga. Apa yang harus dilakukan? Oh misalnya warganya pada bangun rumah 2 lantai, misalnya. Ketika banjir mereka evakuasi di atas. Ya, itu salah satu bentuk siap siaga mereka. Nah, hazard mapping itu apa? Suatu informasi fundamental dalam program pengurangan risiko bencana. Setiap daerah itu punya otonomi masing-masing, otoda. Ya, sehingga mereka akan mempunyai mappingnya sendiri-sendiri. Ya, biasanya kalau ada pergi ke kelurahan, itu ada peta kelurahan yang nanti dia akan diarsir. Ini risiko bencana apa? Ya, ini risiko bencana apa? Kalau ada longsor, mereka diarsir longsor. Nah, itulah mapping pemetaannya. Nah, nanti bisa dibaca ya, beberapa daerah yang rawan bencana itu tersebar semuanya di Indonesia ya. Nah, ini manfaat penyusunan peta geometrik atau hazard mapping tadi ya.
terdapat keterpaduan konsep penyusunan pelayanan kesehatan dalam penanggulangan bencana. Jadi secara nasional mereka akan melakukan penanggulangan bencana atau manajemen kebencanaan dengan adanya mapping tadi, ya mereka akan bisa misalnya membentuk suatu sistem koordinasi misalnya sebagainya. Yang tujuannya adalah untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan dari bencana tersebut. Kemudian memudahkan mobilisasi sumber daya, ya. SDM, logistik medik, ambulan, sehingga penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan cepat dan tepat, ya, cepat dan tepat. Nah, ini tujuannya secara umum memberikan gambaran kekuatan, ya, dan lokasi bencana di kabupaten, kota, dan provinsi. Jadi memberikan gambaran secara umum lokasi bencana tersebut di beberapa daerah tadi yang di mapping tadi, ya, untuk menunjang SPGDT atau sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Ya. Misalnya ternyata bencananya barengan gitu kan, situ rawan banjir ternyata jadi banjir. Kalau kita mau ke daerah yang dekatnya misalnya, kita nggak bisa lewat transportasi darat, ya kita ganti dengan transportasi yang lain. Nah, itulah salah satu fungsi dari adanya mapping tadi. Nah, tetapi semua itu walaupun ada mapping, tetap harus ada koordinasi alur komunikasi yang jelas, ada informasi yang jelas dari mana ke mana, ya. Oke, secara khusus daerah dapat melakukan identifikasi kekuatan dalam upaya preparedness-nya, ya. Kalau daerah tersebut tahu ini resiko bencana ini, mereka akan berusaha membuat supaya bencana itu minimal atau paling tidak bencana itu terjadi tapi resiko korbannya akan minimal, ya. Nah, ini pembuat keputusan daerah itu bisa mengambil langkah dengan potensi bencana yang ada di daerahnya dalam bentuk penanggulangan bencana. Ya, sebagai pedoman pada gawat daruratan bencana. Jadi intinya gini, ada beberapa daerah yang dia resiko terjadi bencana. Ya, ada beberapa daerah risiko terjadi bencana, warganya sadar, warganya disiplin, dan bahkan mereka membuat suatu ibaratnya organisasi dia, ibaratnya tagana. Ya, tangguh bencana, tagana, ya. Ada beberapa organisasi yang sudah terbentuk, ya. Ada beberapa yang mereka warganya itu sudah sangat disiplin sekali, ya, disiplin sekali. Bahkan di beberapa rumah warga itu mereka ada pamflet atau ada selembaran dituliskan di sana. Ketika kentongan itu bunyinya berapa kali itu menandakan apa, berapa kali menandakan apa. Itu saya lihat di Desa Kalimendong di Wonosobo itu sudah ada itu. Bahkan di sana ada alat untuk mematikan api. Itu setiap warga juga sudah punya. Bentuknya kayak apa namanya ya? Kayak bambu yang panjang kemudian dikasih sejenis lempengan yang gunanya untuk mematikan api. Nah, ini elemen penting apa yang harus ada dan dilakukan pada tingkat pembangunan dan pemeliharaan kesiapsiagaan. Yang pertama, tetap harus ada mekanisme koordinasinya. Ya, jadi koordinasi yang jelas itu akan memudahkan sekali dalam penanggulangan kebencanaan. Ya, membantu sekali. Gitu. Kemudian fasilitas dan sistem operasional, ya, peralatan dan persediaan kebutuhan dasar atau suplai kebutuhan dasar, adanya pelatihan. Nah, ini pelatihan itu penting ya. Pelatihan simulasi itu sangat penting. Ya. Terutama edukasi ke masyarakat. Ya, kebanyakan masyarakat itu mereka beranggapan bahwa desaku juga ada bencana gitu kan. Yang ngapain aku harus siap siaga. Kadang itu anggapan yang salah, Kalaupun tidak ada bencana, ya tidak ada salahnya ketika warga itu atau di masyarakat tersebut itu melakukan pelatihan bencanaan. Karena bencana itu kan Allah ya. Allah yang menentukan itu kan. Kita kadang tidak bisa memprediksi, ya. Cuman kita bisa menganalisis hal-hal kecilnya saja, tanda-tandanya saja, ya, tanda-tanda saja. Itu mengarah ke bencana apa. Jadi pelatihan, edukasi itu tidak hanya pada daerah-daerah yang rawan bencana, ya. Daerah-daerah yang tidak rawan bencana pun itu tetap harus diberikan pelatihan dan edukasi. Nah, fase yang berikutnya adalah tanggap darurat bencana. Ya. Di tanggap darurat bencana ini berarti ketika fase disaster itu muncul,
ya kondisi emergensi, ya itu kita harus melakukan apa gitu. Nah, dari peraturan Menteri Kesehatan ya nomor 145 tahun 2007 itu dinamakan tanggap darurat bencana itu reaksi manajemen pada tahap awal bencana yang meliputi rescue, pertolongan, evakuasi, dan rapid assessment atau pengkajian cepat. Tujuan dari pengkajian cepat ini apa? Ketika korbannya banyak, dengan adanya rapid assessment, harapannya beberapa korban itu semuanya akan tertolong gitu. Tapi kalau pengkajian kita tidak cepat, ya takutnya korban yang belum kita kaji itu akan mati duluan. Nah, makanya dibutuhkan rapid assessment. Ya. Kalau UU nomor 24 tahun 2007 itu mengatakan bahwa tanggap darurat itu merangkaikan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Ya. Jadi tanggap darurat ada istilahnya segera. Jadi segera turun, lakukan pertolongan. Ingat dengan adanya komando, dengan adanya alur koordinasi yang jelas. Ya. Jangan ada bencana di sana tiba-tiba ada datang ke sana, ya ada tuh terjun langsung nolong, itu tidak boleh. Ya, jadi ada kontak dulu bagian sana, kontak dulu. Kira-kira saya mau jadi relawan di sana, gitu ya. Gimana? Apakah dibutuhkan? Kalau dibutuhkan, kira-kira saya harus bawa apa? Kompetensinya harus bagaimana? Harus jelas, gitu ya. Dan di sana pun akan terdata juga. Ini relawan dari mana, gitu. Ya, relawan dari mana? Ada pendataan. Nah, di saat bencana itu ada beberapa tindakan utama yang harus dilakukan oleh tim akut respon ya. Tim akut respon itu rescue ya, pertolongan, kemudian trias, pulihkan treat ya, baru ditransport. Nah, tim akut respon ini siapa aja kira-kira? Tim akut respon. Ya, nanti silahkan kalian baca yang dimaksud tim akut respon itu siapa aja. Yang pertama nanti ada istilahnya rapid medical assessment, ada istilahnya rapid assessment, ada istilah rapid logistic support. Ya, mereka tiga ini mempunyai tugas masing-masing di fase saat bencana. Nah, ini pasca bencana ya. Kalau pasca bencana itu saya katakan tadi kaitannya dengan pemulihan ya. Baik pemulihan secara pembangunan fisik, pemulihan kondisi lingkungan, atau rehabilitasi kondisi psikologis atau mental dari korban bencana ya. Itu nanti setiap fasenya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ini ada skala bencana ya. Ada skala yang paling kecil, kabupaten atau kota, ada skala provinsi dan nasional. Nah, ini kami minta tolong teman-teman semua ya, mahasiswa, coba nanti Anda cari ya, di mana atau syarat apa yang dikatakan bencana itu tingkatnya atau skalanya adalah kabupaten atau kota. Ya. Kapan dikatakan skala provinsi, kapan skala nasional. Jadi tolong nanti dicari ya, dicari. Nah, biasanya kaitannya dengan apa? Yang pertama adalah R. Dicari kaitannya dengan jumlah korban jiwanya, kemudian radiusnya berapa meter dari lokasi bencana. Nah, itu kaitannya dengan menentukan skalanya, ya. Termasuk hartanya, kerugiannya berapa juta, berapa miliar, itu salah satu komponen untuk menentukan skala bencana apa. Jadi nanti tolong kalian cari ya, karena nanti saya yakin di ujian akan muncul. Nah, ini tadi ya, Indonesia itu tidak salah sebenarnya kan, karena terjadinya bencana. Cuman letaknya aja yang kebetulan ngepasi ya, itu di 3 lempengan tektonik besar tadi dan di lingkaran api atau ring of fire-nya. Ya, itu yang salah satu yang menyebabkan rawan bencana. Nah, Indonesia jumlah penduduknya banyak dan menyebar tidak merata. Paling banyak di mana? Di Pulau Jawa. Sedangkan di pulau yang lainnya itu tidak merata, ada yang sedikit sekali. Nah, kemudian daerah-daerah yang subur, ya, dataran tinggi, pinggir pantai, itu menjadi daerah yang padat penduduk. Ya. Bahkan sekarang
sawah persawahan itu banyak dijadikan perumahan. Ya, banyak dijadikan perumahan, kemudian lahan-lahan yang hijau itu sudah ditebangi, ya, dijadikan industri dan sebagainya. Ya, kemudian pendidikan penduduk yang relatif rendah. Ya, sebenarnya tidak hanya pendidikan tetapi mindsetnya. Ya, banyak mindset masyarakat itu yang tadi saya katakan bahwa di sini tidak jadi bencana, ngapain perlu ada siap-siapan, ngapain perlu ada pelatihan, ngapain perlu ada edukasi, ngapain perlu ada simulasi. Bencana tidak terjadi di sini. Ya, belum terjadi gitu. Nah, sebenarnya itu mindset yang harus dirubah. Ya, kita harus siap siaga itu walaupun bencana tidak terjadi. Ya, walaupun bencana tidak terjadi, kita harus tetap siap siaga. Ya. Kemudian kurikulum di sekolahan belum memasukkan mitigasi bencana secara implisit, secara terintegrasi dalam proses pembelajaran. Kalau yang ini sudah mulai ya. Kurikulum kebencanaan saya katakan tadi di awal itu sudah mulai dimasukkan di beberapa sekolahan. Di beberapa universitasnya nggak tahu kalau yang di SD, SMP, SMA ya, tapi di beberapa universitas, di beberapa jurusan itu sudah mulai dimasukkan terkait kurikulum kebencanaan. Oke, itu materi yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Ingin bertanya, Pak? Ya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Pak? Oke, dengar. Oh ya, baik Pak. Tadi terkait rapid assessment ya Pak, pengkajian cepat saat penolongan di bencana. Nah, pertanyaan saya, apakah dalam pembuatan asuhan keperawatan itu perlu didokumentasikan seperti di rumah sakit yang semua tertulis dengan jelas, ataukah bagaimana ya Pak? Terima kasih. Oke, kalau asuhan keperawatan itu intinya tetap semuanya dari ini ya, assessment, kemudian data, kemudian menentukan diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Saya kira tetap dilakukan seperti itu, namanya asuhan keperawatan ya. Cuman kondisinya kalau bentuk asuhan keperawatannya seperti apa, itu antara asuhan keperawatan kondisi emergensi dengan asuhan keperawatan merawat pasien biasa itu akan berbeda. Ya, mungkin kalau kondisi emergensi laporannya tidak sebanyak atau asuhan keperawatan yang ini kita bicara laporan ya, bukan bicara actionnya. Kalau actionnya itu sama, intinya bedanya hanya emergensi itu butuh tindakan cepat. Kalau yang biasa mungkin tidak secepat atau tidak seini yang emergensi. Tapi kalau masalah laporan itu tetap akan ada bedanya antara yang emergensi yang tidak emergensi. Ya, termasuk di kebencanaan namanya asuhan keperawatan tetap sama prosesnya dari assessment, data, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Ya, misalnya karena dengan post traumatik, Anda memberikan, Anda kan mengkaji dulu nih pasien post traumatik. Oke, dikaji, pasiennya ternyata ada masalah cemas yang berlebihan gitu kan. Datanya ini, akhirnya diagnosa muncul cemas berlebihan. Rencanamu apa tindakannya? Hari pertama BASP. Ya, dilakukanlah BASP. Nah, ketika sudah selesai hari pertama, BASP itu kan dievaluasi. Hasilnya bagaimana sih? Apakah pasiennya sudah trust dengan kita atau sudah percaya dengan kita? Nah, kalau belum, berarti hari kedua kita tidak bisa memberikan intervensi untuk proses trauma healing karena pasiennya belum trust atau korbannya belum trust dengan kita. Kita ulang lagi BASP sampai hasil evaluasi itu betul-betul korbannya itu trust dengan kita, dia mau bercerita. Barulah kita bisa masuk untuk program trauma healing. Jadi dengan adanya asuhan keperawatan yang runtun tadi, itu akan mempermudah kita untuk memberikan tindakan-tindakan yang selanjutnya. Itu Mbak Nur Fitri. Baik, terima kasih Mbak. Oke, ada yang lain? Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya. Tadi kan ada rumus resiko bencana. Nah, hazard dikali kerentanan dibagi kapasitas. Itu angkanya berupa presentase atau bagaimana? Gimana?
angkanya itu berupa persentase atau bagaimana, Pak? Ya, biasanya ada presentasinya, misalnya hazard itu berapa persen, bahayanya itu berapa persen gitu kan. Kemudian kerentanannya di sana itu berapa persen, kapasitasnya berapa persen. Jadi nanti resiko bencananya itu ada berapa persen. Jadi gini, itu adalah rumus secara umum, tetapi detailnya itu ada di beberapa referensi. Nanti silahkan Anda cari di mana misalnya bencana itu dikatakan resiko minimal ketika itu kategorinya apa, itu ada. Ya, ada matriksnya. Nanti coba kalian cari referensinya. Ya, itu hanya secara umum aja. Yang saya gambarkan adalah kalau kita melihat resiko yang ditimbulkan dari dampak bencana, itu akan melihat dulu hazardnya, kerentanannya, dan kapasitas yang dia punya. Ya, kalau kapasitas yang dia punya itu kecil dengan hazard dan kerentanan yang sama-sama besar, ya berarti resiko dampak yang ditimbulkan akan besar. Ya, tapi dengan hazard dan kerentanan yang sama, tapi kapasitasnya besar, berarti resikonya akan bisa turun. Seperti itu. Itu hanya gambaran secara umum, tetapi perhitungan matriksnya itu ada di referensi terkait kebencanaan. Oke, itu. Baik, terima kasih. Oke. Ada lagi? Ayo, udah bangun semua atau masih tidur? Ada yang tanyakan lagi nggak? Ada yang tanyakan lagi? Kalau tidak, saya cukupkan sekian ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira sekian. Kemudian nanti materi yang saya berikan ke Sipen karena di Kulon belum ada mata kuliahnya, ya baru nunggu dari Undipnya untuk dibuatkan. Ya, oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.